bintang di langit. Cuma satu yang paling bersinar. Beribu-ribu wanita cantik, cuman kamu di hati aku. Tadi sinar sama aku jauh loh. Ini namanya juga kan orang lagi usaha. Kan aku lagi polling inglong with you. Tahu nggak? Kamu tuh mengingatkanku. Nah, maco, aku suka. Kamu tuh mengingatkanku sama kertas ulangan yang nilainya 100. Hah? Kenapa? Kok bisa? Karena pengen aku cepet-cepet bawa pulang, aku kasih tahu ke mama. Berarti kamu direstuin sama mama kamu? Ya pengennya. Aku tuh suka sama kamu soalnya kita tuh banyak samanya. Hah? Kok banyak samanya, bukan banyak bedanya? Kenapa? Kita sama-sama suka warna pink. Makanya kamu aja aku suka banget loh. Manda, kamu tahu gak sih? Nilai matematika aku tuh ya tadinya kan bagus. Sekarang pas kenal sama kamu tuh jadi jelek. Kok gitu? Karena cinta ke kamu itu gak bisa dihitung. Oh kamu. Bisa kita belajar. Oh iya Om. Mau pesen apa? Oh, kita nggak terima pengamen di sini. Saya ini. Oh, yang punya warung ini toko. Iya. Oh, ada ini nggak? Wifi, Apa? wifi. Apa itu yang buat internet? Wasiti. Wah, wifi. Oh ada. Iya. Ya udah pergi jangan situ lagi pacaran. Enggak, ini mau pesen apa? Oh mau pesan? Iya, kamu. Oh saya? Iya. Debbie, kamu pesan apa? Mau pesen apa? Heh, apa hak-hak kamu? Larang-larang saya, orang pacar saya. Siapa yang pegang, mau siapain kek? Kasih tahu kita kan pacaran. Kita pacaran udah setahun. Ya. Lihat-lihat ngapa? Udah nyampe. Kenapa ngatur-ngatur? Apa sih? Kenapa? Tadi nanyain wifi. Oh iya. Kenapa? Hah? Nanya apanya? Wifi. Nih mohon maaf, ini kayaknya nggak denger nih. Passwordnya? Iya password wifi. Apa? Password. Susah deh. Beli dulu dong. Beli apaan? Iya beli dulu dong, baru saya kasih tahu. Ya ntar kita udah beli ya, udah pesan. Oke lah. Harusnya pesen sih yang enak Pesen di dong. sini apa? Takut. Siapa itu? Takut. Kenalin. Ya. Oma Gala. Rendang dong. Opa dong. Oh, Ini preman. Bagi duit. oh, aku takut. Sayang. Takut saya. Tapi kok preman? Mana bagi duit. Lu nggak ngedengar temen gua ngomong bagi duit. Kok duit? Lu pikir ya, emang ada yang gratis teman sekarang? Mana deh? Gua pikir jadi preman gua enak, tangan gua nggak bisa nekuk. Tangannya kencang banget ini. Tuh. Mau duit. Ya. Maaf Pak ya, urusannya sama dia Pak ya. Ya Pak. Enggak, saya nggak. Lawan. Kamu lindungin kita Pak, Bapak kan laki, Bapak harus lawan. Pak saya juga maksudnya. lagi. Gimana? Hei, salah ini orang ini. Apa Pak? Urusannya sama dia Pak. Dia yang... Ini Bernadette. Sini Bernadette. Sini lo, sini jangan duduk-duduk sini. Ini siapa? Pacar saya, kenapa? Bagi ngapa? Kok bagi? Ini kata makanan. Udah sekarang cepetan serahkan uang. Nggak ada Pak, please saya Ya beneran. udah kalau nggak ada make up boleh make up. Nggak ada Pak. Kalian tahu nggak preman itu artinya apa? Apa? Free artinya libur. Terus Men artinya laki-laki. jadi laki-laki. Libur jadi laki-laki. Bawaan siapa nih? Bawaan siapa? Bawa apa siapa? Bawa kurang. Bawa. Ini mana? Pedagangnya kok nggak ada? Pedagangnya jangan kabur dong. Kabur. Nah, tadi ada pedagangnya kemana dia? Nah, sekarang kamu jangan banyak ngomong. Sekarang serahkan uang. Kamu punyanya apa? Nggak ada Pak. Adanya apa? Beneran saya cuma punya harga diri Ya doang. udah kita bawa dia aja, bro. Jangan. Kita bawa dia. Jangan. Bawa dia. Jangan. Wow. Tim. Nah, kita bawa aja ini. Yun. Pak, Sir. Ya Allah, Bapak. Ya, kita bawa ini aja ya. Loh, kok bawa saya? Ini ada apa ini rame-rame kamu diapain sama mereka? Pak. dipalakin, Iya, Pak. dipalak. Ini alumni murid saya dulu, mereka berdua ini murid kesayangan saya. Kok jadi begini sekarang Pak? Dulu pelajaran agamanya selalu 100, kenapa kalian begini sekarang? Saya gara-gara dia, Pak. Saya begini gara-gara dia. Karena susah cari kerjaan, Pak. Iya, Pak. Dulu bukan cita-cita kamu jadi balerina.
jadi balerina, Pak? Lu dia berprestasi di sekolah. Berprestasi. Kok sekarang begini? Nggak tahu apa yang merubah kamu. Ya mungkin saya salah bergaul, Pak. Saya berteman dengan Nasar jadi begini. Dasar, kamu Iya, nggak Pak. boleh bawa pengaruh buruk dong ke dia. Kan saya begini juga Pak karena terpaksa. Kalau nggak gini saya nggak laku Pak. Nggak boleh gitu. Udahlah Pak, Gitu. gini aja Pak karena kita udah lama nggak ketemu kangen. Bapak sama teman saya kita cari tempat duduk, tempat Yaudah, ngopi. Ya kita tapi ngobrol kamu sama janji Pak ya. Ustadz aja. Kamu nggak boleh malak-malak dia ya. Saya, Pak. Maaf ya Pak, maaf. Pihak orang lain, Pak. Saya bilangin Pak Ustadz nih. Ya Pak, maaf Pak. Pak Ustadz, Ustadz. tolong nasihatin nih Pak Ustadz. Segmen kembali tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Mana ngeliat tadi masih ada pemalakan Ustadz. Nih, hati-hati. Siapa pemilik hamba itu? Adalah Allah. Sebenarnya atas apa yang kita lakukan terhadap manusia, sebenarnya yang marah, yang tersinggung adalah pemiliknya. Ini adalah Allah. Maka ketahuilah, kita tidak boleh memalak, mengganggu, menyakiti. Karena haram hukumnya menyakiti, haram hukumnya melukai, apalagi mengambil yang bukan hak kita. Ketahuilah, ketika kita menyakiti hati orang, melukai perasaan orang, ketahuilah ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Kelak akan diminta pertanggungjawabannya kelak dari kemudian atas apa yang pernah dilakukan. Bahkan makhluk sekecil apapun, binatang pun akan mengadu kepada Allah karena pernah dianiaya. Apalagi yang namanya manusia. Makanya ayo sama-sama jaga diri, jangan sampai kita berlaku zolim. Apa Bu? Zolim, Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana? Jangan zolim Bu. Bu, ada yang mau nanya nggak Bu? Masih banyak yang mau nanya Ustadz. Banyak. Silahkan Ibu. Silahkan namanya dan pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Reni dari Majelis Taklim Arayan Ciomas Bogor. Tepuk tangan dulu dong. Oh, Mas Bogor, silakan Bu pertanyaan. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita ketika sedang dibully atau dianiaya oleh orang lain Pak Ustadz? Ya, Terima kasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Malak ini dibully gimana? dibully. Ustaz? Ketahuilah, tidak mungkin orang membuli karena pasti ada sebabnya. Maka sebenarnya yang harus kita jaga diri kita. Kadangkala kita sendiri yang memancing orang untuk membuli kita. Maaf Bu ya, mungkin pakaiannya tidak pantas sehingga dihina, dibully. Karena kita sendiri mungkin perlakuan kita, kelakuan kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, introspeksi dulu diri. Perbaiki dulu diri kita. Ketika kita mampu, ingat ya, orang yang kenyang tidak akan rebut. Orang yang berakhlak tidak akan merendahkan. Dan orang yang ada ilmunya tidak akan mungkin bisa berdebat. Sama halnya, tidak akan mungkin ada asap tanpa ada api. Ketika kita dibully, apa yang kita lakukan? Introspeksi dulu diri kita. Ya, Kemudian apa? Bersabar, tidak terpancing. Kadangkala orang membuli, kenapa dia membuli? Karena dulu pernah dibully. Sehingga dia balas dendam. Makanya dulu waktu dia adik kelas dibully. Sekarang dia sudah jadi kakak kelas, dia bully lagi adik kelasnya. Itu akan berulang. Makanya perhatikan. Ketika kita tahu bahayanya berbuat zalim, maka yakin tidak akan melakukan hal yang demikian. Baik. Tapi kalau bagaimana kalau sudah terlanjur, Ya. bahkan bisa membahayakan jiwa, yang bisa kita lakukan adalah dilaporkan. Melapor, enggak apa-apa. Karena ada hak, ada yang bertanggung jawab. Ada yang namanya keamanan, kepolisian. Kalau di sekolah, laporkan sama guru atau kepala sekolah. Saya rasa akan terbuka itu. Betul. Jadi introspeksi, kemudian jangan membalas. Jangan membalas. Bersabar. Makanya kata Nabi begini, kalau ada yang berbuat jahat padamu, bantulah dia. Lah, kok kenapa kita bantu? Kenapa justru kita bantu? Artinya bantu
cegahlah dia untuk melakukan hal yang seperti itu. Nah ingat ya, maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, setiap manusia itu orang baik sebenarnya. Pada dasarnya manusia itu diciptakan yuladu alal fitrah. Diciptakan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka kenapa dia bisa jahat? Mungkin kurang ilmu. Mungkin pergaulannya yang salah. Karena manusia itu dibentuk oleh 4. Ayah sebagai penanggung jawab, ibu sebagai pemberi kasih sayang, lingkungan yang mewarnai, dan bacaan yang mengisi. Masya Allah, boleh tepuk tangan Ustaz Maulana. Semoga tidak membuli dan tidak jadi korban bully juga. Ya. Baik, siapa lagi Bu yang mau nanya Bu? Nah, Ibu boleh silakan. Silakan Bu, langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wiwin dari Majelis Taklim Arayan, Ciamas, Bogor. Tanya dong Ustadz, Iya. apa hukumnya mengambil hak yang bukan seharusnya milik kita? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. ibu berkata waalaikumsalam, kita jawabnya apa? Apa jawabannya? Udah dijawab. Silakan Ustaz, apa hukumnya mengambil sesuatu yang bukan hak kita? Ketahuilah, tidak ada di bumi ini yang tidak punya kepemilikan. Semua pasti ada kepemilikannya. Maka ketika ada orang meninggal, maka haknya, hartanya orang yang meninggal itu dikembalikan kepada Allah, lalu diturunkan kepada ahli warisnya menjadi warisan. Tidak ada, semua punya. Bumi ini pasti semua ada yang bertanggung jawab atasnya. Maka dari sini kita bisa belajar, jangan pernah mengambil hak orang. Jangan pernah mengambil milik orang. Karena kelak nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Dari mana ke mana? Ulangi. Dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Tuh. Giliran canda gitu, semangat dia. Jadi semua ada haknya Ustaz ya? Semua ada pemiliknya. Barang siapa dapat harta warisan, lalu dia rakus dengan warisan, dia ambil hak saudaranya, ketahuilah engkau sudah melakukan dosa 3. Dosa kepada orang tua, dosa kepada saudara, dan memutus persaudaraan. Wah. Hati-hati. Penghuni neraka yang berjalan di muka bumi ini adalah orang yang mengambil hak saudaranya. Hati-hati. Apalagi mencuri harta tetangganya. Harusnya dia jaga tetangganya tapi dia ambil. Maka dosanya 60 kali dosa pencuri. Apalagi seorang istri jangan pernah mengambil yang bukan haknya. Ingat ya, orang tua jangan berlaku zalim terhadap anak-anaknya. Membanding-bandingkan dan segalanya. Semua pasti punya haknya. Makanya kita banyak belajar di bulan Ramadan ini untuk lebih banyak waspada dan memperbaiki diri. Masya Allah, tepuk tangan baik. Terima kasih ilmunya Ustaz Maulana, tapi saya izin dulu nih Ustaz. Mau kemana? Mau ketemu teman sebentar. Oh, ada ketemu teman? Boleh sebentar. Boleh. Iya, iya. Bu, pamit dulu sebentar ya. Kita Sebentar ya. lanjutkan majelisnya ya. Dude mau kemana sih Dude? Alhamdulillah, akhirnya datang juga nih. Yang ditunggu-tunggu dari tadi buruan. Maaf ya Kak Dude. Aduh, macet banget aku. Audi, saya udah bikinin ini menu buka puasa yang enak banget. Ini dia. Ini dia, saya udah masakin fish dumpling sukiyaki. Saya masaknya pakai Cedea fish dumpling spicy chicken. Wih, emang bisa? Oh, jelas bisa dong. Cedea fish dumpling bisa dikreasikan dengan berbagai macam menu. Bisa digoreng, ditumis, dipanggang, direbus, atau dikukus. Jadi semuanya bisa dan pastinya enak. Karena Cedea terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis dan mengandung protein ikan yang baik buat tubuh kita. Wih, pasti enak banget nih. Aku udah lihat bentuknya enak banget. Tapi variannya ada apa aja nih Kak Dude? Tenang, variannya banyak. Cedea fish dumpling juga punya berbagai macam varian dengan isian yang nikmat. Ada Cedea fish dumpling cheese, fish dumpling chicken, dan fish dumpling chicken curry. Jadi kamu dijamin gak akan bosen karena pilihannya banyak. Dan ini yang sudah saya siapkan, ini adalah fish dumpling sukiyaki ala Cedea yang siap untuk kita makan saat berbuka puasa. Kelihatannya enak banget, tapi ini halal nggak sih Kak Dude?
Jelas halal, alhamdulillah. Jadi ini sudah halal, tapi sabar, cobain nanti pas azan maghrib ya. Yang jelas pokoknya fish dumpling dari CDA ini lebih-lebih ikannya, lebih-lebih enaknya. Nah, oke deh kalau gitu aku jadi pengen stok buat buka puasa sama buat sahur. Harus banget, dan belinya bisa di supermarket, minimarket, toko frozen food, dan toko online juga ada. Ada semua. Jadi OTW borong nih deh, mumpung lagi ada THR dari CDA nih. Alhamdulillah banget nih CDA lagi bagi-bagi THR selama 30 hari di bulan Ramadan. Dan juga udah ada 5 orang pemenang digital activity-nya Kak Dude di sosial medianya @CDA Seafood. Jadi aku mau ngucapin selamat dulu dong buat kalian. Ya, masing-masingnya ini mendapatkan 400.000 rupiah, ini dipotong pajak. Oke. CDA fish dumpling lebih-lebih ikannya, lebih-lebih enaknya. CDA ikan olahan bermutu. CDA seafood lezat, enak dan praktis. Bernutrisi sehat pilihan kita. Rasanya menggugah selera, masaknya cepat, mudah disajikan. CDA hidangan praktis dari ikan olahan bermutu. Wah, itu tadi Ustadz sudah ketemu dengan teman Ustadz. Bagus. Berbagi ilmu, berbagi informasi menarik itu sangat baik karena bagian daripada kebaikan. Betul. Ingat, orang baik itu bukan karena baik, tapi orang baik itu karena terbiasa berbuat kebaikan. Maka tanamkan kebaikan itu, makanya bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan belajar. Bagaimana kita bisa belajar untuk jadi orang baik dan disibukkan dengan kebaikan. Maka dalam hal ini, apa yang diminta oleh orang-orang yang berada di dalam bulan suci Ramadan? Allahumma innaka afuwwul karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kenapa kita minta ampunan? Karena istighfar itu menutup, tobat itu kembali, sementara ampunan itu arahan. Bagaimana kita senantiasa mendapatkan arahan? Ayo gali informasi, cari kebaikan. Ayo kita sama-sama memperbaiki diri untuk jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kita ikuti nih jelang berbuka puasa. Alhamdulillah, segar banget. Bukber, buka bervitamin, minum Nutrisari, nyegerin dan bervitamin. Baru tahu ternyata Pia 100 nanas seenak itu. Pia 100 enaknya 100. Setiap momennya rayakan bersama Kongguan. Kongguan untuk semua. CDA fish dumpling, lebih-lebih ikannya, lebih-lebih enaknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah. Hari ini kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Program indahnya Ramadan tonton setiap hari Jam 4 sore hanya di Trans TV. Yeay.